Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya, salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Adawul Haq. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Hukum Ekonomi Syariah yang dalam hal ini akan mempresentasikan makalah saya terkait dinamika, formulasi, dan perkembangan hukum Islam yang akan ditinjau dari konsep, metode, dan juga implementasinya dalam sejarah dan konteks keindonesiaan. Yang dalam hal ini yang saya hormati Bapak Ahmad Kiai Haji Ahmad Mufti Hazin MHI selaku mat, dosen pengampu mata kuliah program studi atau mata kuliah studi hukum Islam. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama. Pendahuluan, alasan mengapa saya membuat makalah ini. Tentu sobat-sobat mengerti bahwasanya hukum Islam merupakan bersumber dari wahyu ilahi, namun memberi ruang besar bagi akal untuk memahami dan mengembangkan hukum. Wahyu itu sendiri menjadi dasar normatif yang absolut, sementara akal berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dinamika wahyu dan akal melahirkan metodologi seperti kias, istislah, istihsan, istinbat, dan juga istidlal. Sehingga hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman. Perkembangan hukum Islam juga terkait dengan sejarah penerapannya, termasuk di Indonesia dari mulai masa kerajaan Islam, kolonial, Belanda, Jepang, kemerdekaan hingga era modern pada saat ini. Di Indonesia juga terdapat lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga Majelis Ulama Indonesia yang berperan besar dalam memformulasikan hukum keagamaan yang ada di Indonesia. Memahami dinamika metodologis dan historis ini penting agar kita dapat memahami bagaimana hukum Islam ini menjadi sistem yang hidup, aplikatif, dan juga kontekstual. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mulai dari dasar hingga paling fundamen terkait dengan studi hukum Islam. Untuk yang pertama adalah mengenai konsep dasar dalam studi hukum Islam. Yang dalam hal ini, konsep dasar tersebut adalah yang pertama adalah peranan wahyu di atas akal atau biasa kita sebut dengan al-haq al-wahid. Dalam hukum Islam, wahyu memiliki supremasi sebagai hukum utama karena dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mutlak atau al-haq al-wahid. Hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi hudal linnasi wa bayyinat, menegaskan bahwa wahyu sebagai petunjuk yang universal. Hal ini juga sependapat dengan pendapat ulama seperti Al-Ghazali dan juga Imam Syafi'i yang menekankan bahwa akal penting untuk memahami syariat namun tidak boleh mengungguli teks atau wahyu tersebut. Yang kedua adalah peran akal di atas wahyu atau kullu mujtahid musib. Peran akal tampak kuat dalam wilayah ijtihad ketika nas tidak memberikan ketentuan yang jelas, maka prinsip kullu mujtahid musib menunjukkan bahwa hasil ijtihad memiliki kebenaran relatif selama mengikuti metodologi yang benar. Hadis Mu'ad bin Jabal yang berbunyi ijtihad ra'yi menjadi dasar legitimasi penggunaan akal ini. Adapun perbedaan madhab seperti rokyu dalam Abu Hanifah atau amalan penduduk Madinah menurut Imam Malik menunjukkan peran konteks dan rasionalitas dalam hukum Islam. Kita masuk untuk yang kedua, yakni tentang karakteristik hukum Islam. Untuk yang pertama, karakteristik hukum Islam ini adalah Rabbani atau biasa juga kita sebut dengan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam bersifat Rabbani karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 dan juga dalam surat Al-Maidah ayat 8. Sifat Rabbani ini menjadikan hukum Islam bersifat objektif dan adil sehingga dapat menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu yang kedua, karakteristik hukum Islam adalah akhlaki atau membentuk moral mulia. Lalu yang ketiga ada realistis atau waki yang dalam hal ini juga selaras dengan Al-Baqarah ayat 286, yakni Islam memberikan keringanan dalam beribadah, yakni memberikan seperti rukhsah puasa, rukhsah untuk melakukan sholat apabila sakit dan tidak bisa sholat secara berdiri maka boleh duduk. Apabila tidak bisa duduk maka boleh sambil berbaring.
Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah insaniyah atau manusiawi. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70, yang mana apabila ditarik dalam hukum pidana Islam atau dalam jinayah, Islam tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memberi ruang maaf, diat dan juga hukum alternatif seperti dalam prinsip darul mafasid wa jalbul masoleh, menegaskan bahwa hukum tujuannya adalah kemaslahatan bukan untuk kesulitan. Lalu untuk prinsip yang kelima adalah teratur dan terpadu atau tanasuk. Hukum Islam terpadu karena mengatur seluruh dimensi kehidupan dengan prinsip yang konsisten. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya, menjelaskan bahwa seluruh hukum mengarah pada maqasid yang sama. Larangan riba, contohnya seperti larangan riba, kewajiban untuk zakat, anjuran untuk sedekah misalnya. Seluruhnya selaras dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Lalu untuk yang keenam adalah karakteristik integral, rasional, dan juga fleksibel. Syariat dalam hal ini bersifat komprehensif, tidak terbatas pada ritual, tetapi mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga moralitas. Hal itu sejalan dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan dalam hal muamalah, akal berperan besar untuk menghasilkan hukum yang rasional. Baik, selanjutnya kita masuk kepada subbab yang selanjutnya, yakni periode pembinaan hukum Islam. Periode pembinaan hukum Islam setidaknya dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah ada periode Makkiyah dan yang kedua ada Madaniyah. Untuk yang pertama, periode Makkiyah ini berfokus pada 13 tahun, fokusnya adalah 13 tahun awal, yakni fokusnya pada akidah, moral, dan spiritualitas. Masyarakat pada saat itu belum siap menerima aturan-aturan detail. Pembinaan iman lebih diutamakan pada saat itu. Ayat-ayat yang keluar pun menekankan pada tauhid, hari pembalasan, akhlak, keadilan, dan juga kesabaran. Dan pada saat itu, pada periode Makkiyah ini belum ada syariat teknis seperti zakat wajib, warisan, muamalah, pidana, dan lain-lain. Adapun kalau dalam periode Madaniyah ini berbeda dengan yang terjadi di periode Makkiyah. Yang pertama, umat berubah menjadi komunitas yang berdaulat. Syarat rinci mulai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kurang lebih 70% ayat hukum yang turun di fase ini itu mencakup tentang ibadah, yang dalam hal ini ada puasa, zakat, haji. Lalu ada bidang keluarga tentang nikah, talak, dan warisan. Lalu ada tentang muamalah, tentang akad di dalam ekonomi syariah, larangan riba, utang piutang, dan juga dalam jinayah itu ada terkait dengan zina, terkait dengan kisos, terkait dengan pencurian, politik sosial, dan juga dalam periode ini berdirinya suatu negara yang bernama Madinah dan munculnya ada suatu perjanjian atau technician waktu itu bernama Piagam Madinah, yang di dalam hal itu juga terdapat peradilan, Baitul Mal, dan juga Hizbah. Dan juga dalam periode ini fokus pada penguatan keadilan sosial, zakat, dan juga perlindungan kelompok lemah. Lanjut kepada subbab yang selanjutnya, yang tak kalah penting adalah terkait dengan ijtihad dan juga taklid. Ijtihad diartikan sebagai suatu cara untuk mencurahkan kemampuan maksimal dalam menggali hukum syarok ketika tidak ada nas yang tegas. Kenapa pentingnya ijtihad? Ijtihad ini dibutuhkan untuk menjawab persoalan baru, seperti kalau kita melihat sekarang ada banyak sekali produk-produk finansial teknologi. Dan ini dibutuhkan ijtihad untuk menjawab apakah ini boleh dalam Islam. Dan juga ada terdapat terkait transaksi digital dan juga problem-problem modern lainnya. Adapun dasar hukum terkait ijtihad ini adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal yang mana Nabi membenarkan ijtihad ketika tidak ada teks yang ditemukan. Adapun fungsi dari ijtihad ini adalah menjaga hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan solutif sepanjang zaman. Adapun macam-macam ijtihad ada 4. Yang pertama adalah ijtihad intiqai, memilih pendapat ulama terdahulu yang tepat. Contohnya seperti standar DSN MUI. Lalu ada ijtihad tanbiqi, menerapkan kaidah yang ada pada kasus baru. Contohnya adalah larangan investasi digital penuh resiko. Lalu ada ijtihad istinbati, menggali hukum baru melalui kias, maslahah mursalah, uruf, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada ijtihad jam'i, ijtihad kolektif oleh para ahli lintas bidang paling ideal di era modern. Contohnya terkait dengan
hukum bayi tabung. Lalu selanjutnya ada terkait dengan syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid yang pertama adalah menguasai Al-Quran, yang kedua adalah Al-Quran dan hadis, dan yang kedua adalah menguasai bahasa Arab, yang ketiga adalah memahami usul fikih secara mendalam, lalu yang kelima adalah memahami maqasid syariat atau maslahat umat, lalu yang keenam adalah memiliki integritas moral dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua adalah taklid. Taklid di sini merupakan secara sederhananya adalah mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalil bagi orang yang awam. Jadi biasanya orang-orang yang awam yang belum bisa berijtihad, yang belum bisa menetapkan atau memahami hukum Islam secara baik, maka lebih baik taklid atau mengikuti pendapat ulama meskipun tidak mengetahui apa dasar ulama mengeluarkan fatwa tersebut. Adapun dasar hukumnya adalah pada surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya tanyakan kepada ahli ilmu jika tidak mengetahui. Taklid diperbolehkan jika mengikuti ulama yang kompeten dan terpercaya. Taklid terlarang adalah Adapun taklid terlarang ini seperti fanatisme terhadap madhab, mengikuti pendapat yang jelas bertentangan dengan dalil atau yang membawa kemudorotan, dan juga terkait taklid ini, di era modern ini kita bisa mengikuti fatwa-fatwa seperti fatwa MUI, fatwa dari ulama NU, ulama Muhammadiyah sebagai bentuk taklid yang terarah. Kita masuk kepada subbab yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada subbab terkait dengan tarjih dan juga talfik. Kita masuk kepada pengertian tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu pendapat atau dalil ketika terjadi perbedaan di antara kalangan para ulama. Tujuan ini adalah untuk memilih pendapat paling kuat secara dalil, paling maslahat, dan juga paling relevan dengan masalah yang dihadapi. Adapun metode tarjih, dalam hal ini dapat diuji dari yang pertama adalah kekuatan sanad dan matan hadis, yakni di dalil yang paling sahih diutamakan. Lalu yang kedua adalah kesesuaian dengan maqasid syariah, yakni mendatangkan kemaslahatan dan juga mencegah kemudorotan. Lalu yang keempat adalah pertimbangan konteks sosial atau uruf di sini. Pendapat yang lebih memudahkan tasyrik tanpa melanggar dalil. Jadi dalam hal ini contoh daripada tarjih ini adalah MUI lebih memilih pendapat Hanafi bahwa menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu karena relevansi sosial dan kemudahan. Lalu untuk poin B, kita masuk kepada poin pembahasan terkait talfik di sini. Talfik, pengertian talfik adalah penggabungan dua pendapat madhab atau lebih dalam satu kasus sehingga menghasilkan hukum atau produk hukum yang baru. Dalam hal ini, talfik diperbolehkan jika tidak menimbulkan kerusakan ibadah, tidak melanggar ijma para ulama, dan juga bukan untuk mencari-cari keringanan atau biasa disebut dengan tatabbu al-rukhsah. Dalam hal ini contoh talfik adalah yang pertama wudhu mengikuti Syafi'i dalam satu hal dan Hanafi dalam hal lain, itu hukumnya mubah. Lalu untuk akad nikah tanpa saksi dan juga tanpa ijab kabul yang jelas itu yang tentu adalah batil, tidak boleh. Lalu yang ketiga adalah terdapat contoh terkait talfik ini kombinasi akad dalam KPR atau koperasi syariah di modern. Boleh karena dalam koperasi syariah ini membutuhkan pendekatan yang lebih praktis, yang lebih relevan. Maka dari itu penting untuk kiranya memberikan kemudahan dalam hal ini. Lalu yang poin selanjutnya adalah perdebatan terkait tarjih dan talfik ini dalam konteks kontemporer. Ulama klasik banyak yang menolak talfik karena dikhawatirkan merusak konsistensi madhab. Lalu yang kedua, ulama modern memandang talfik sebagai solusi fleksibel terhadap persoalan baru. Yakni ada terkait perbankan syariah, bioetika hukum, hukum keluarga Islam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah praktik di Indonesia. MUI, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah, talfik digunakan sebagai selektif demi kemaslahatan publik. Prinsip utama dalam talfik ini adalah hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kondisinya. Lanjut kepada pembahasan terkait istinbat dan istidlal. Yang pertama kita masuk pada istinbat. Istinbat di sini diartikan sebagai proses menggali hukum dari dalil syar'i, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Landasan utamanya, jika Syafi'i, itu istinbat harus terikat pada nas dan juga kaidah ilmiah.
Sependapat dengan Al-Ghazali, penting memahami maqasid syariah dalam menentukan atau dalam proses penggalian suatu hukum atau suatu istinbat. Adapun metode-metode istinbat antara lain pertama adalah bayani atau biasa kita sebut dengan tekstual atau linguistik berdasarkan makna lafadz, amar, nahi, amkhas dan sebagainya. Contohnya adalah seperti aqimus sholah, perintah wajib terkait dengan sholat. Lalu juga ada fajtanibuhu atau larangan haram mengkonsumsi khamr. Lalu selanjutnya terdapat kias atau analogi menyamakan kasus baru dengan kasus lama karena ilatnya sama. Contohnya adalah narkotika dengan khamr, sama-sama menghilangkan akal, sama-sama memabukkan. Maka dari itu hukumnya adalah haram. Lalu ada juga terkait dengan metode istinbat hukum yang ketiga adalah istislahi atau maslahah berdasarkan kemaslahatan bersama atau doruriyah hajiyah tahsiniyah. Contohnya seperti kewajiban pencatatan nikah untuk menjaga nasab atau untuk menjaga keturunan, hifdzun nasl di sini. Lalu yang selanjutnya ada istihsani, mengambil hukum lebih kuat, lebih masalah daripada qiyas zahir, contohnya seperti sewa rumah yang belum jelas detailnya diperbolehkan karena kebutuhan atau uruf. Adapun metode lainnya adalah ada ijma, saat zariyah, istishab, syar'u dan mangqoblana. Lalu yang selanjutnya adalah teori istidlal atau metode beruja dengan dalil tambahan. Istidlal di sini menggunakan dalil-dalil pendukung ketika tidak ada dalil qat'i, dipakai untuk persoalan yang tidak disebut nas secara langsung. Adapun beberapa jenis istidlal ada beberapa, yakni yang pertama adalah uruf kebiasaan, ada istihsan terkait dengan keadilan dan kemaslahatan, ada maslahah mursalah, dan juga ada syar'u qablana, sa'al zariyah dan juga istishab. Dalam hal ini juga kami berikan contohnya. Yang pertama terkait uruf itu ada terkait standarisasi mahar dan juga transaksi online, itu karena kebiasaan di era modern ini kita terbiasa untuk melakukan transaksi secara online. Lalu yang kedua adalah terkait keadilan dan kemaslahatan, ada sumur jatuh najis tidak wajib dikuras total. Lalu yang terkait contoh masalah mursalah ada terkait regulasi data pribadi dan lembaga peradilan modern. Lalu terkait syar'u mangqoblana terkait kisos. Lalu terkait istihsab adalah keraguan wudhu tetap suci. Jadi apabila ragu apakah wudhunya batal atau tidak, maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan menghilangkan keraguan. Lalu kita lanjut kepada bab selanjutnya terkait kompilasi hukum Islam dan sejarahnya. Kompilasi hukum Islam dan sejarahnya. Kompilasi hukum Islam merupakan suatu kodifikasi hukum Islam yang disusun oleh negara untuk memberikan pedoman pasti dalam perkara keluarga, waris, dan juga wakaf. Ia mencerminkan proses taknin, yaitu perubahan fikih ijtihadi menjadi hukum tertulis yang seragam. Ulama seperti Imam Al-Qarafi menegaskan bahwa fakta dan hukum dapat berubah mengikuti adat, situasi, dan kebijakan demi kemaslahatan. Adapun sejarah terkait penyusunan kompilasi hukum Islam yang pertama adalah lahir pada masa Orde Baru di tahun 1980-an. Hal ini dilatar belakangi karena ketidaksamaan putusan di dalam peradilan agama. Lalu terkait faktor yang kedua adalah hakim sebelumnya memakai kitab fikih yang beragam, ada Fathul Qorib, Ina At-Tolibin dan juga sebagainya. Dan juga akhirnya pada tahun 1985 pemerintah membentuk tim pengembangan hukum Islam yang dalam hal ini terdiri dari ulama, hakim dan juga para akademisi. Lalu akhirnya disusun dengan melalui beberapa tahap seminar dan kajian kitab mazhab yang berbeda, dan akhirnya konklusinya melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, akhirnya kompilasi hukum Islam ini disahkan. Lalu terkait dengan posisi dan juga fungsi, bagaimana sih posisi dan fungsi kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional? Dalam sistem hukum nasional, kompilasi hukum Islam menjadi sumber hukum utama bagi peradilan agama sehingga putusan menjadi lebih seragam dan banyak ketentuan kompilasi hukum Islam ini yang menunjukkan orientasi kepada keadilan kontemporer seperti syarat-syarat ketat poligami, pengaturan ahli waris, dan juga sebagainya. Lalu kita lanjut kepada subbab yang selanjutnya terkait teori legalisasi atau teori tasyrik dan juga taknin. Teori tasyrik atau teori legalisasi ini diartikan sebagai proses penetapan hukum melalui wahyu dan ijtihad.
Adapun pada masa Nabi, hukum bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Dan juga menurut ulama, tasyri' itu bisa juga dikatakan sebagai wadu al-ahkam lil mukallafin. Prinsip dari yang diutamakan oleh Ibnu Taimiyah adalah jalbul maslih wa darul masalih, mendatangkan kemaslahatan dan juga mencegah kefasitan atau keburukan. Lalu pasca era dari zaman Nabi itu terdapat tasyri' insani, yakni penetapan syariat atau konsep legalisasi melalui ijtihad, fatwa dan juga keputusan khalifah. Adapun dalil ijtihad di sini adalah tetap pada hadis Mu'ad bin Jabal tentang berijtihad ketika tidak ada nas waktu itu. Lalu adapun yang kedua terkait konsep taknin. Di sini taknin adalah menyusun fikih dalam bentuk pasal hukum atau kodifikasi. Dalam hal ini tidak dikenal pada masa salaf, muncul pada saat negara Islam semakin kompleks, dan pada waktu itu setelah masa kekhalifahan lanjut kepada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, maka kita membutuhkan suatu kodifikasi terkait hukum Islam ini. Maka dari itu konsep taknin ini muncul, dan juga secara historis itu muncul pada saat Utsmani waktu itu terkait dengan majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan terkait fatwa-fatwa atau hukum-hukum Islam yang ada. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum dan juga kemudahan dalam praktik pengadilan. Metodenya ada 3. Yang pertama adalah takhayur, yang kedua adalah talfik, dan juga ijtihad jama'i. Contoh konkret dari konsep taknin ini, hukum keluarga Mesir memilih mazhab Maliki untuk perlindungan perempuan. Selanjutnya kita masuk kepada cara-cara memutuskan hukum lembaga-lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Dalam hal ini saya mengambil 3 contoh lembaga keagamaan Islam yang besar di Indonesia. Yang pertama ada Muhammadiyah. Di sini Muhammadiyah menggunakan metode manhaj tarjih dan tajdid. Menggunakan metode manhaj tarjih dan tajdid ini menggunakan ada beberapa metode. Yang pertama adalah ada metode bayani atau berdasarkan nas. Yang kedua ada burhani, rasional ilmiah, dan juga irfani, kearifan spiritual. Yang juga dalam hal ini fokus pada keabsahan dalil, terutama kritik hadis yang ketat. Prinsipnya adalah al-haq yadurru ma'adalilihi, kebenaran mengikuti dalil. Adapun contoh dari keputusan dari lembaga Muhammadiyah ini adalah penetapan awal bulan menggunakan hisab wujudul hilal. Lalu yang kedua contohnya adalah tidak menganjurkan kunut subuh karena hadisnya dinilai lemah. Lalu yang ketiga adalah karakter dari cara memutuskan Muhammadiyah ini terkesan lebih modern, rasional, purifikasi ajaran, namun sering dikritik karena terlalu tekstual. Lalu kita masuk kepada lembaga yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menggunakan forum Bajsul Masail dalam menetapkan hukum-hukum terkait penetapan hukumnya. Rujukan utamanya ada 4 madhab, khususnya adalah Syafi'i. Hierarki penetapan hukum yang pertama ada qauli, jawaban langsung dari kitab klasik. Lalu ada ijtihadi, perlu ada penggalian. Lalu yang ketiga ada manhaji, metode berpikir ulama madhab. Dalam hal ini prinsip yang terkenal di kalangan Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhsu bil ajadidil aslah. Adapun contoh keputusan hukum dari lembaga Nahdlatul Ulama ini adalah seperti terkait pengeras suara masjid itu boleh karena maslahah musalah. Lalu yang kedua terkait bank syariah itu boleh karena sesuai dengan kaidah fikih. Sesuai dengan kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibahah. Lalu terkait dengan karakter pengambilan keputusan di Nahdlatul Ulama ini adalah kontekstual, menghargai tradisi, dan juga sangat memperhatikan uraf atau kebiasaan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada cara memutuskan hukum lembaga di lembaga Majelis Ulama Indonesia. Yang dalam hal ini metode yang digunakan adalah ijtihad kolektif nasional. Fatwa ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, gabungan antara ulama NU, Muhammadiyah, Persis, akademisi, dan lain-lain. Adapun metodenya adalah yang pertama ada dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada dalil akli, qiyas, maslahat, dan sa'ad dariyah.
ada pendapat madhab, takhayyur dan talfik sesuai kebutuhan umat. Lalu adapun tahapan sidangnya adalah yang pertama ada pengumpulan data, lalu yang kedua ada diskusi ulama, yang keempat ada analisis maslahat, lalu yang keempat ada penetapan fatwa, dan yang kelima adalah ada pun contoh-contoh fatwa penting yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah terkait bunga bank. Bunga bank ini haram. Maka dari itu, dalam hal ini bank syariah adalah sebagai solusi untuk mengatasi problematika terkait bunga bank ini. Lalu yang kedua ada fatwa halal makanan, terkait vaksin, terkait finansial teknologi, terkait dengan kripto syariah. Itu sudah ada terkait fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Adapun karakteristik dari pengambilan hukum di dalam fatwa MUI ini adalah moderat, nasional, dan juga kontemporer. Lalu kita masuk kepada materi yang terakhir, yakni terkait dengan sejarah hukum Islam di Indonesia. Setidaknya saya membedah menjadi 7 subbab di dalam hal ini, atau 7 periode. Yang pertama adalah periode masa kerajaan Islam. Di dalam hal ini, Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan dan juga dakwah ulama. Aceh, Demak, Mataram menerapkan hukum Islam, yakni dalam hal nikah, waris, wakaf, dan juga moralitas. Adapun fikih Syafi'i mendominasi kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan. Lalu yang kedua adalah masa penjajahan Belanda. Di dalam masa penjajahan Belanda ini awalnya mengakui hukum Islam dalam keluarga dan waris. Namun dalam teori resepti, hukum Islam berlaku jika diterima adat atau marginalisasi. Ulama menolak karena posisi peradilan agama pada saat masa penjajahan Belanda ini dipersempit. Seperti itu. Lalu adapun pada masa pendudukan Jepang ini cenderung pragmatis karena di dalam hal ini memberi ruang bagi lembaga Islam. Dan juga di dalam pada masa pendudukan Jepang itu ada yang namanya sumubu atau kantor urusan keagamaan yang dibentuk sebagai peradilan agama pada waktu itu. Lalu terdapat masa transisi yang kembali menguatkan kembali terkait kesadaran hukum Islam. Lalu ada periodisasi menjelang kemerdekaan Indonesia, perdebatan Piagam Jakarta yakni menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata dihapus demi persatuan, namun pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjaga terkait ruang hukum Islam. Lalu terkait untuk periode masa Orde Lama, terjadi penguatan atau perlahan-lahan pada pengadilan agama. Dan juga terkait muncul gagasan terkait fikih Indonesia yang dalam hal ini diinisiasi oleh ulama Hadirin dan juga Hasbi Asyidiki. Lalu terdapat paradigma yang mulai bergeser ke fikih kontekstual pada waktu itu. Lalu kita lanjut kepada periode Orde Baru. Terdapat produk hukum besar pada waktu itu, pada masa Orde Baru ini, yakni ada Undang-Undang Perkawinan, yakni Undang-Undang nomor tahun 1974, dan juga terkait dengan kompilasi hukum Islam yang waktu itu disahkan pada tahun 1991. Dan juga terkait kewenangan pengadilan peradilan agama ini diperjelas, yakni selaras dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Dan juga di dalam masa Orde Baru ini mencatatkan sebagai kodifikasi hukum Islam yang lebih sistematis dan komprehensif. Lalu kita lanjut kepada periodisasi yang terakhir, yaitu era reformasi sampai sekarang. Terdapat otonomi daerah, yakni kalau kita melihat sekarang di Aceh itu menerapkan konun syariat, jadi memberikan otonomi kepada masyarakat Aceh untuk menerapkan hukum syariat Islam di sana. Lalu terkait kewenangan peradilan agama diperluas, bahkan sekarang selain masuk kepada perkara waris, wakaf, dan juga terkait dengan talak dan lain-lain, itu juga ada terkait sengketa ekonomi syariah. Dan dalam hal ini fatwa DSN MUI menjadi lembaga fatwa untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan zaman pada saat ini di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi ada finansial teknologi, di bidang sosial ada westernisasi dan lain-lain gitu kan. Lalu terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Oke, kesimpulan pada makalah saya pada kali ini, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersifat komprehensif, fleksibel, dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini para ulama seperti Imam Syafi'i, Al-Ghazali, dan juga Ibnu Qayyim menegaskan bahwa syariat dibangun untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana kaidah usul fikih la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan.
Tidak ada diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat. Perjalanan hukum di Indonesia dari kerajaan Islam masa kolonial, awal kemerdekaan, Orde Baru hingga reformasi menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan identitas normatifnya. Instrumen metodologi seperti ijtihad, istinbat, tarjih, maqasid syariah membuktikan bahwa hukum Islam selalu relevan dalam menjawab tantangan modern. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mufti Hazin selaku dosen pengampu mata kuliah studi hukum Islam dan juga teman-teman semua yang sudah menonton selama kurang lebih setengah jam ini. Thank you, see you next time. Let's fly high. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.